Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Indah Permata dengan NIM 210600051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teori ekonomi mikro 2 tentang akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk. Tujuan kami di bagian buku ini adalah untuk memahami apa yang menyebabkan perbedaan ini. Perubahan pendapat dari waktu ke waktu dan lintas negara. Dalam bab 3, kami mengidentifikasi faktor produksi modal dan tenaga kerja, dan teknologi produksi sebagai faktornya. Sumber output perekonomian, dengan demikian pendapatan totalnya, perbedaan dalam pendapatan kemudian harus berasal dari perbedaan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Tugas utama kita dalam bab ini dan bab berikutnya adalah mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi yang disebut model pertumbuhan Solow, memungkinkan kita untuk menggambarkan bagaimana perekonomian memproduksi dan menggunakan outputnya pada saat yang sama, titik, dan waktu. Analisanya bersifat statis, suatu gambaran perekonomian untuk menjelaskan alasan pendapatan nasional kita tumbuh dan mengapa beberapa perekonomian tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian lainnya. Kita harus memperluas analisis kita sehingga dapat menggambarkan perubahan-perubahan dalam perekonomian. Dalam tabel 7.1, model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, populasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Dalam bab ini, kami menganalisis peran tabungan dan pertumbuhan ulasi. Pada bab berikutnya, kami memperkenalkan kemajuan teknologi. Akumulasi modal. Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap total output barang dan jasa suatu negara. Kami akan membangun model ini dalam serangkaian langkah. Langkah pertama kami adalah memeriksa bagaimana pasokan dan permintaan barang menentukan akumulasi modal. Pada langkah pertama, kita berasumsi bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Kami kemudian mengundurkannya asumsi dengan memperkenalkan perubahan pada angkatan kerja pada bab ini dan dengan memperkenalkan perubahan teknologi di masa depan. Penawaran dan permintaan barang. Hal yang sama juga berlaku untuk model Solow. Dengan mempertimbangkan penawaran dan permintaan barang, kita dapat melihat apa yang menentukan beberapa banyak output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output tersebut dialokasikan di antara penggunaan alternatifnya. Fungsi produksi dan persediaan barang. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input, angkatan kerja atau L, modal atau K, teknologi produksi ke dalam output, barang jadi dan barang jasa pada waktu tertentu. Hal ini bisa ditulis dengan persamaan Y sama dengan F K kali L. Dengan asumsi fungsi produksi memiliki skala tingkat pengembalian yang konstan, maka persamaan dapat ditulis menjadi Z Y sama dengan F ZK dikali ZL. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Z sama dengan 1 per L. Y per L sama dengan F K per L dikali 1. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur untuk jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output, tingkat pekerja, dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja ada dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita sama dengan Y F kali K, di mana F K sama dengan F K dikali 1. Pada kurva di atas, kemiringan fungsi produksi ini menunjukkan beberapa banyak output tambahan yang dihasilkan suatu pekerjaan berproduksi ketika diberi unit modal tambahan
Jumlah ini merupakan jumlah marginal produk modal atau MPK. MPK sama dengan F dikali K ditambah 1 dikurang V dikali K. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja K menentukan jumlah output tiap pekerja Y. Y sama dengan F dikali K. Permintaan barang dan fungsi konsumsi. Permintaan untuk barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Di tempat lain, dengan kata lain, output per pekerja Y dibagi antara konsumsi pekerja dan investasi per pekerja. I dibagi Y sama dengan C ditambah 1. Persamaan ini adalah versi identitas neraca pendapatan nasional per pekerja. Untuk suatu perekonomian, perhatian bahwa ini menghilangkan pembelian pemerintah yang untuk tujuan saat ini pose yang bisa kita abaikan, dan ekspor neto karena kita mengasumsikan ekonomi tertutup. Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung hanya seperkian dari tabungannya, pendapatan dan konsumsi sebagian kecil. 1 dikurang S dapat mengungkapkan ide ini dengan menurunkan fungsi konsumsi. I dibagi C sama dengan 1 dikurang S kali Y, di mana S tingkat tabungan adalah rangka antara 0 dan 1. Ingatlah, itu berbagai kebijakan pemerintah berpotensi mempengaruhi tingkat tabungan suatu negara. Salah satu tujuannya adalah menemukan tingkat tabungan yang diinginkan. Namun, untuk saat ini kami hanya ambil tingkat tabungan S seperti yang diberikan untuk melihat implikasi fungsi terhadap investasi. Substitusikan 1 dikurang S, Y untuk C dalam identitas neraca pendapatan nasional. Y sama dengan 1 dikurang S dikali Y ditambah 1. Susun ulang syarat-syarat yang akan diperoleh. I sama dengan S, Y. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Pada saat tertentu, persediaan modal merupakan penentu nama output perekonomian. Namun, persediaan modal dapat berubah seiring berjalannya waktu, dan perubahan tersebut dapat mengarah pada dampak ekonomi pertumbuhan. Secara khusus, ada 2 kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi adalah pengeluaran untuk pabrik dan peralatan baru, dan itu menyebabkan persediaan modal turun. Mari pertimbangkan masing-masing kekuatan ini satu persatu. Seperti yang telah kita ketahui, investasi per pekerja I sama dengan SY. Dengan mengganti fungsi produksi untuk Y, kita dapat menyatakan investasi per pekerja sebagai fungsi stok modal pekerja I sama dengan SF dikali K. Pada kurva 7.2, persamaan ini menghubungkan stok modal K yang ada dengan akumulasi modal baru, modal 1. Gambar 7.2 menunjukkan hubungan ini. Angka ini mengilustrasikan bagaimana caranya untuk apapun nilai K, jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi F kali K. Output, konsumsi, dan investasi tingkat tabungan atau S menentukan alokasi keluaran antar konsumsi dan investasi. Untuk tingkat apapun modal K, output adalah F dikali K, investasi adalah SF kali K, dan konsumsi adalah FK dikurang SF dikali K. Untuk memasukkan penyusutan ke dalam mode, mengasumsikan pecahan tertentu di persediaan modal habis setiap tahun. Di sini huruf kecil Yunani disebut tingkat depresiasi. Misalnya, jika modal bertahan rata-rata selama 25 tahun, maka tingkat penyusutannya adalah 4% per tahun, yaitu D sama dengan 0,04. Jumlah modal yang terapresiasi setiap tahunnya adalah alfa K. Pada kurva 7.3, kurva itu menunjukkan beberapa jumlahnya penyusutan tergantung pada persediaan modal.
dapat diungkapkan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dengan persamaan ini. Perubahan modal, persediaan, investasi, depresiasi, delta K sama dengan I dikurang DK, di mana delta K adalah perubahan persediaan modal antara 1 tahun dan tahun berikutnya. Karena investasi I sama dengan SF dikali K, kita dapat menuliskannya sebagai delta K sama dengan SF dikali K dikurang delta K. Depresiasi sebuah konstanta. Delta dapat dari pemakaian stok modal keluar setiap tahunnya. Depresiasi adalah oleh karena itu sebanding dengan modal. Pada kurva 7.4, investasi, depresiasi, dan keadaan mantap tingkat modal, kondisi mapan K dikali adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresiasi, menunjukkan bahwa jumlah modal akan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Di bawah K dikali investasi melebihi depresiasi, sehingga stok modal bertambah. Di atas K dikali investasi kurang dari depresiasi, sehingga persediaan modal menyusut. Mendekati keadaan mapan, contoh numeriknya. Mari kita gunakan contoh numerik untuk melihat cara kerja model Solow dan kerjanya perekonomian mendekati keadaan stabil. Untuk contoh ini, kita asumsikan fungsi produksinya adalah Y sama dengan K1 per 2 L1 per 2. Dari bab 3, Anda akan mengenali ini sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas dengan parameter pembagian modal A sama dengan setengah untuk menurunkan fungsi produksi per pekerja F dikali K. Bagi kedua ruas, fungsi produksi dengan angkatan kerja L, Y per L sama dengan K1 per 2L1 per 2 per L. Susun ulang untuk mendapatkan Y per L sama dengan K per L dikali 1 per 2. Karena Y sama dengan Y per L akan K sama dengan K per L, maka persamaan menjadi Y sama dengan K1 per 2, yang dapat juga ditulis sebagai Y sama dengan akar K. Pada kurva 7.5, peningkatan tingkat tabungan berarti jumlah investasi untuk suatu persediaan modal tertentu menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, hal ini menggeser fungsi tabungan ke atas. Pada kondisi awal yang stabil, K dikali 1, investasi sekarang melebihi depresiasi. Stok modal meningkat hingga perekonomian mencapai kondisi mapan. Baru K dikali 2 dengan lebih banyak modal dan output. Pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, jika tambahan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Pada kurva 7.11, seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan delta adalah tingkat depresiasi, maka D ditambah N dikali K adalah investasi impas atau break-even investment, dikurang jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K konstan. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi S, F dikali K harus mengatasi dampak depresiasi
dan pertumbuhan populasi. D ditambah N dikali K. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva kenaikan tingkat tabungan yang menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan, seperti gambar pada kurva. Terakhir, kesimpulan bab ini telah memulai proses membangun model pertumbuhan Solo. Model yang dikembangkan sejauh ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan penduduk menentukan persediaan modal pada kondisi tuna dan tingkat pendapatan per orang. Pada kondisi tuna, seperti yang telah kita lihat, hal ini menyoroti banyak ciri dari pengalaman pertumbuhan aktual. Mengapa Jerman dan Jepang tumbuh begitu pesat setelah dihancurkan oleh Perang Dunia II? Mengapa negara-negara yang menabung dan investasi dalam jumlah besar dari output, mereka lebih kaya dibandingkan negara-negara yang menabung dan berinvestasi sebagian kecil, dan mengapa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi lebih miskin dibandingkan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun, yang tidak dapat dilakukan oleh model ini adalah menjelaskan pertumbuhan standar hidup yang terus-menerus seperti yang kita lihat di sebagian besar negara. Dalam model yang telah kita kembangkan, sejauh ini, output per pekerja berhenti tumbuh ketika perekonomian mencapai kondisi stabil. Untuk menjelaskan pertumbuhan yang terus-menerus, kita perlu memasukkan kemajuan teknologi ke dalam model. Itu adalah pekerjaan pertama kami di bab berikutnya. Sekianlah presentasi dari saya. Bila ada salah dan jangka saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.